Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di sesi bahas dan breakdown episode terbaru dari Ultraman Trigger. Dan ini FYI aja, gua record jam 1:02 malam ya teman-teman ya. Ya karena memang skripnya baru selesai seperti itu. Jadi langsung saja kita akan membahas dari plotnya terlebih dahulu seperti biasa teman-teman ya. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Trigger Dark sedang menghancurkan kota dan Akito berteriak, "Stop, ini bukan alasan kenapa lu mendapatkan cahaya Trigger." Si God Select pun seakan nggak percaya, apa ini trigger yang sebenarnya gitu kan. Dan diperintahkan oleh Kapten Tatsuya untuk menyerang Trigger Dark. Namun Akito bersikeras untuk tahan dulu sampai kita bisa analisis situasinya, dan dia itu emang kelihatan beda, tapi dia itu tetap Trigger katanya Akito. Sementara itu di sisi lain Kengo sedang bertarung dengan Trigger Dark sampai dikasih Zepherion Kosen, namun Kengo berhasil nahan dengan cahaya dari dalam dirinya. Dan Akito teriak, "Hentikan itu Kengo." Itu lagi yang membuat Yuna bingung karena Akito menyebut nama Kengo gitu kan. Kemudian opening pun berjalan dan Yuna pun bertanya kepada Akito apa maksudnya dia memanggil Trigger itu sebagai Kengo gitu kan. Dan di-reveal lah bahwa Kengo adalah Ultraman Trigger yang membuat Yuna kaget dan shock. Sampai pada satu titik, Kengo berhasil menjatuhkan Trigger Dark setelah Kengo bergelut-gelut dan akhirnya memakai ceramah no jutsu ke Trigger Dark gitu ya teman-teman ya. Dan Trigger Dark pun akhirnya mau untuk bekerja sama dengan Kengo dan ditandakan dengan salaman mereka seperti itu. Dan Kengo pun bisa melihat bahwa Trigger Dark ini sedang senyum meskipun kita nggak bisa. Sama kasusnya seperti Kengo bisa melihat Dargon ini tersenyum. Ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian Trigger Dark pun akhirnya berubah wujud menjadi diri Kengo sendiri. Jadi ada dua Kengo di sini ya, teman-teman ya. Kengo dari masa lalu dan juga Kengo dari masa depan. Dan di masa lalu, Trigger Dark yang berada di depan Eternity Core pun berubah menjadi form multi-type. Kengo yang dari masa lalu dan masa depan pun bersatu menjadi satu entitas dan menjadi sebuah cahaya harapan. Dan Trigger pun menjadi tiga bagian nih sesuai dengan formnya masing-masing. Sampai Hyudram pun bilang, "Form menakjubkan apa itu ya?" Mungkin menurut Hyudram itu apa, keren banget, saking kerennya formnya Trigger ya teman-teman ya. Dan masing-masing dari form multi, Sky dan juga Power punya circle armnya masing-masing. Dan akhirnya gelutlah itu tiga Ultraman Trigger melawan tiga Dark Giants teman-teman. Saya aslinya tiga orang seperti itu. Di masa depan Trigger Dark pun berhasil menjatuhkan God Falcon dan juga Nurse Daisy dengan Zepherion Kosen. Meskipun sudah ditembak dengan Nurse Cannon, tapi nggak mempan juga si Dark Trigger ini ya teman-teman ya. Akito yang melihat itu pun memutuskan untuk menembak dan menghentiin si Kengo. Namun Yuna menghentikan Akito dengan bilang bahwa kalau Kengo adalah Trigger, maka Trigger Dark bukanlah Kengo teman-teman ya. Dan dia percaya bahwa Kengo itu dari dalam dirinya tidak akan pernah mau menyakiti orang seperti itu. Kembali lagi di masa lalu, pertarungan Trigger melawan Dark Giants berlangsung sangat-sangat sengit sampai form Power dan Sky Type pun berhasil dikalahkan. Di saat terakhir, Yuzare pun menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan kekuatan Eternity Core dan diberikanlah kepada Kengo selaku Ultraman Trigger. Berkat kekuatan Eternity Core itu, para Dark Giants ini berubah menjadi patung. Namun, Trigger pun juga ikut-ikutan menjadi patung karena efek dari kekuatan Eternity Core ini. Karena itu Yuzare minta maaf kepada Kengo dan dia pun menghilang. Trigger yang masih memiliki kekuatan Eternity Core pun memakai cahaya terakhirnya untuk membawa ketiga Dark Giants itu ke Mars. Dan pada akhirnya ketiga Dark Giants itu pun terpencar ke segala penjuru semesta. Sementara Trigger itu jatuh ke Mars sembari menjadi patung seperti itu. Dan di saat yang sama Akito beserta Yuna pun sama-sama berusaha teriak untuk mengembalikan Kengo. Dan suara mereka pun terdengar nih ke masa lalu di mana Kengo berada. Kengo pun terpental kembali ke masa depan di depan Akito dan Yuna. Yuna pun langsung pergi dan memeluk Kengo dan meminta maaf karena selama ini Kengo hanya berjuang sendiri saja dan Yuna tidak pernah ada di sampingnya. Sampai nangis si Yuna ini ya teman-teman ya. Kengo pun bilang ke Yuna bahwa dia mengerti kalau dia sekarang adalah Trigger dan dia merupakan inkarnasi dari cahaya. Akito pun memberikan Hyper Gun kepada Kengo dan Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type. Dan di saat yang bersamaan para Dark Giants ini pun kembali ke memori masa lalu mereka, di mana Kengo lah yang membuat Trigger Dark menjadi tobat ya teman-teman ya. Seluruh anggota God Select pun gembira karena kemunculan Trigger ini. Bertarunglah Trigger dengan Trigger Dark. Berlangsung sengit nih pertarungannya sampai pada akhirnya ketiga Dark Giants ini pun ikut campur untuk membantu Trigger Dark. Tapi malah Dargon dan juga Hyudram pun diserang sama Trigger Dark dan Trigger Dark pun melepaskan serangan ke segala penjuru yang menjatuhkan Dark Giants dan juga Ultraman Trigger. Yuzare pun muncul dan Yuna secara tiba-tiba bisa merasakan memori yang Yuzare punya pada masa lalu ya 30 juta tahun yang lalu. Yuzare bilang ke Yuna bahwa Yuzare menyeberangi 30 juta tahun dan memberikan sedikit
sedikit bagian dari Eternity Core ke Yuna. Yuna pun langsung memberikan cahaya itu kepada Kengo ataupun Torrigger dan menjadi Hyper Key dari Ultraman Torrigger Glitter Eternity, teman-teman. Berubahlah Kengo menjadi Ultraman Torrigger Glitter Eternity. Udah emas, calon anak emas pula ini ya si Ultraman Torrigger Glitter Eternity gitu. Dan dengan Glitter Zeperionet, Trigger bisa menjatuhkan keempat Dark Giant sekali tembak. Saking dahsyatnya nih kekuatan itu. Torrigger sampai nggak bisa ngendaliin arah kosennya ya teman-teman. Saking dahsyatnya gitu. Dan Carmilla pun udah menduga jangan-jangan itu adalah kekuatan dari Eternity Core, katanya Carmilla. Keluarlah Glitter Blade yang mana muter dari color timer si Torrigger ya teman-teman ya. Dengan menggunakan multipoton, Torrigger menjadi 3, saya aslinya 3 orang, dan menyerang Carmilla dan juga Dargon dan juga Hydram. Namun Torrigger melemah setelah menggunakan serangan itu, dan color timer pun menyala dengan cepat karena Torrigger ini belum bisa mengontrol kekuatannya teman-teman ya. Akhirnya ketiga Dark Giants itu pun retreat dan meninggalkan Trigger Dark. Sampai akhirnya Torrigger mengalahkan Trigger Dark dengan menggunakan pedangnya yaitu Glitter Blade dan menggunakan Eternity Zerate teman-teman. Dan yang bahkan Torrigger sendiri pun saat nembakin itu juga oleng gitu ya. Hancurlah Trigger Dark dan Trigger Glitter Eternity pun menghilang menjadi cahaya. Akito dan Yuna langsung menolong Kengo. Di satu sisi aura kegelapan milik Trigger Dark merasuki Ignis, dan Ignis pun seperti yang sudah ada di awal-awal di opening ya teman-teman ya. Dia menjadi human host dan dari Ultraman Trigger. Jadi teori-teori para Ultrafans sudah terbukti benar di episode kali ini terkait dengan Ignis ya teman-teman ya. Tinggal kita lihat saja bagaimana si Ignis menggunakan kekuatan ini gitu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bahas-bahas ya teman-teman. Yang pertama, kenapa Kapten Tatsuya begitu getol pengen nyerang Trigger Dark dan gak dengerin kata-kata Akito untuk analisis situasi dan bahwa itu masih Trigger meskipun bentuknya beda gitu. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya teman-teman ya, muka dari Kapten Tatsuya itu begitu paniknya ketika Trigger ini berubah menjadi Trigger Dark, karena memang Ultraman Trigger ini adalah garda terdepan dan harapan untuk melawan monster teman-teman, seperti itu. Makanya di sini dia bertanya apakah memang ini Trigger yang sebenarnya, seperti itu. Dan sebagai kapten dia harus mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat gitu kan. Maka dari itu keputusan menyelamatkan kota dan warga adalah prioritas di atas segalanya. Dan entah itu adalah Trigger, siapa Trigger itu sebenarnya dia nggak peduli gitu kan, karena Trigger Dark secara udah jatuhin Gas Falcon dan juga nembak Nurse DC sampai jatuh ke tanah juga gitu kan. Dan gue yakin pasti memang berat bagi Kapten Tatsuya untuk mengambil keputusan itu gitu teman-teman. Dan akhirnya begitu Trigger muncul kelihatan dia lega mukanya di belakang ya. So good job Kapten Tatsuya untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat gitu teman-teman. Lagi-lagi untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keberapa kalinya Akito kita bahas lagi teman-teman. Masih sama seperti episode sebelumnya di mana Akito benar-benar khawatir dan takut sama Kengo. Sampai pada akhirnya Akito memutuskan untuk nembak Kengo walaupun ditahan Yuna. Gue yakin juga Akito ini memang sudah memikir panjang seperti Kapten Tatsuya ya, karena dia bilang kalau Kengo sekarang adalah musuh maka gue akan ngelawan dia dan menghentikan dia gitu kan. That means Akito memang sudah benar-benar siap ngelawan temennya sendiri demi keselamatan bumi gitu kan. Namun Akito di sini bukan semena-mena menurut gue ya, karena memang pengen nyelakain Kengo gitu. Tapi dia dia melanjutkan kata-katanya bahwa Kengo ini selama ini udah berjuang. Maka dari itu si Akito ini akan berjuang untuk Kengo. Nah, di sini Akito itu menandakan bahwa dia itu memang ingin menyelamatkan Kengo dari kegelapan. Tapi di satu sisi Trigger Dark ini juga membuat kerusakan dan berbahaya gitu teman-teman. Jadi memang harus diambil keputusan oleh Akito. Yang bikin gue gemeter dan sampai mau nangis di sini adalah scene dimana Akito berusaha nyadarin Kengo dengan bilang, "Hey Kengo, lu ngapain? Apa semua yang lu omongin itu penuh bullshit? Bukannya lu mau bikin semua orang di dunia itu tersenyum? Gimana dengan masa depan? Gue percaya sama semua omong kosong lu Kengo. Itu kenapa gue nggak mau menjadi Ultraman lagi dan gue percayain semuanya sekarang sama lu gitu." Scene ini benar-benar menurut gue powerful, dramatis dan bener-bener kayak mainin emosi gue banget gitu loh teman-teman. Dan sampai gue pengen nangis jujur aja gitu. Menurut gue scene ini mirip sama dimana saat Ultraman Mebius mati di episode 30, dimana kru guys ini semua ngomongin mimpi mereka dan untuk bikin Mebius bangkit gitu. Good job Suburaya udah mainin emosi gue, karena emang episode ini emosional banget sih teman-teman. Kemudian percakapan Kengo dengan Trigger Dark saat Kengo berusaha menyadarkan Trigger Dark seperti itu, dimana Kengo bilang bahwa dia itu adalah Ruru Ie yang mana dia merupakan harapan. Tapi harapan itu sebenarnya bukanlah Kengo, melainkan Trigger itu sendiri, yang mana akhirnya
Trigger itu merupakan Kengo itu sendiri gitu kan. Nah ini yang banyak bikin bingung orang gitu ya teman-teman terkait paradoks ini gitu. Kalau menurut gua ya, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya gitu teman-teman, eksistensi Kengo itu diperlukan supaya Trigger itu bisa tobat, karena Kengo adalah inkarnasi dari cahaya Trigger itu sendiri. Yang sebenarnya menurut gua di episode kali ini memang sudah begitu lumayan dijelaskan gitu ya teman-teman ya. Dimana kan Kengo ini jatuhnya itu dia time travel ke masa lalu, otomatis dia ketemu Trigger Dark atau dirinya dari masa lalu pula gitu kan. Dan ketika Trigger Dark itu sadar, dia menjadi wujud Kengo juga kan. Nah, akhirnya mereka bersatu dan menjadi satu entitas. Nah, disitulah diperjelas bahwa Kengo itu adalah Trigger gitu ya teman-teman ya. Jadi di mimpi Kengo sebelum-sebelumnya itu merupakan ingatan dari time traveler itu dia sendiri gitu. Karena dia pernah ke masa lalu dan menyadarkan Trigger seperti itu. Tanpa Kengo, Trigger bukanlah apa-apa gitu ya. Makanya eksistensi Kengo ini sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Di masa lalu dibutuhkan untuk memberikan cahaya kepada Trigger, dan sementara di masa depan Kengo juga dibutuhkan untuk membangkitkan Trigger dari hibernasi menjadi patungnya seperti itu teman-teman. Nah itu udah gue coba bikin simpel ya teman-teman ya, semoga kalian bisa mengerti lah dengan penjelasan gue terkait paradoksnya si Kengo ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya penjelasan yang lebih gampang dipahami ya bolehlah di bawah di kolom komentar, silahkan diskusi. Oke, selanjutnya lagi teman-teman, saat dia sudah menjadi Ultraman Trigger, dia itu mendadak lemah ya teman-teman ya, dan ketika itu dia sangat gampang dikalahkan oleh para Dark Giants gitu. Kenapa teman-teman? Ya karena ya nggak ada apa yang memiloti ini si Kengo sendiri, yang mana dari masa depan dimana pengalaman bertarungnya itu belum mumpuni gitu ya teman-teman ya. Jadi simpelnya ya teman-teman ya, yang berantem lawan Dark Giants itu Trigger, tapi isinya masih newbie gitu. Trigger itu masih newbie, istilahnya bisa kita bilang gitu. Udah gitu Kengo juga punya moral code atau moral value juga, yang ini udah gua kupas abis di episode sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton lagi nih soal moral value para antagonis, kenapa mereka bisa sebegitu lemahnya melawan para kegelapan seperti itu. Selanjutnya lagi, bagaimana Trigger ini bisa dapat multi power dan juga sky type ya teman-teman ya. Akhirnya terjawab di episode kali ini. Nggak mengikuti cerita dari Ultraman 3, yang mana kalau Ultraman 3 itu kan dia menyerap kekuatan temennya ya teman-teman ya. Kekuatan Daram buat dapat power, kekuatan Hudra buat dapat sky, dan kekuatan Camilla buat dapat multi type seperti itu. Sementara di sini form dari Trigger ini didapatkan karena Kengo berhasil membuat Trigger Dark ini tobat di masa lalunya dan juga di depan Eternity Core seperti itu. Kalau bahasa kerennya adalah Trigger Dark mendapatkan cahaya dari masa depan di depan Eternity Core yang membuatnya mempunyai form multi power dan sky type teman-teman seperti itu. Jadi di bagian ini nggak mengikuti cerita dari Ultraman 3 ya teman-teman ya, sudah jelas seperti itu. Kemudian di episode kali ini Yuzare selalu memanggil Trigger dengan sebutan Kengo teman-teman. Di samping mungkin Yuzare nggak tahu nama Trigger dan selalu menyebutnya dengan sebutan Dark Giants atau Yamino Kyojin, Yuzare selalu bilang bahwa Kengo itu adalah cahaya sedangkan Trigger adalah kegelapan. Dan di masa lalu pun akhirnya terbukti bahwa Kengo itu adalah cahaya untuk Trigger, yang mana Trigger merupakan kegelapan seperti itu. Yang mana sampai pada akhirnya Trigger dan juga Kengo menjadi cahaya dua-duanya gitu kan. Ya karena pada akhirnya mereka bersatu menjadi satu entitas yang padu begitu kan teman-teman. Kemudian lagi form yang didapatkan Kengo di episode kali ini merupakan form Glitter Eternity teman-teman ya, yang mana memang sudah di foreshadow sebelumnya, sebelum debutnya teman-teman. Dimana scene dimana Yuzare memberikan sedikit kekuatan Eternity Core, di bagian dada Kengo ini sudah ada bentuk color timer dari trigger Glitter Eternity ini teman-teman. Jadi bisa kita bilang bahwa Glitter Eternity ini berpotensi untuk debut di masa kuno sebenarnya, tapi ya memang bukan takdirnya aja gitu kan. Kemudian lagi kalau kita lihat Trigger ini kan jatuh begitu aja ya ke planet Mars ya teman-teman ya. Nah siapa yang bikin piramidnya ini gitu? Seperti yang kita lihat di episode 1 kan memang ada piramidnya ya teman-teman ya. Menurut gua alasan yang paling masuk akal ya Yuzare yang bikin untuk melindungi eksistensi dari Trigger ini gitu. Bisa jadi setelah dia menghilang, dia bangkitnya lebih dulu dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Dan kita lihat di episode 1 kan Yuzare ini memang sudah bangkit kan ketika Kengo pertama kali mengklaim cahayanya si Trigger. Yang jadi plot hole di sini adalah kan pose Trigger jatuh ke Mars itu kan, dan ketika ditemuin itu beda ya. Pas ditemuin kan dia duduk ke bawah, dan sementara pas dia lagi jatuh posisinya ya kayak lagi berdiri gitulah gitu. Dan Circle Arm juga dipegang sama Trigger saat Trigger jatuh ke Mars gitu kan. Sementara pas ditemuin Circle Arm itu nancep dan nggak dipegang sama Trigger gitu. Jadi bagaimanakah bisa menjadi seperti itu teman-teman kan? Untuk saat ini gue masih belum bisa menjelaskan apakah Trigger ini bisa jadi bangkit di suatu waktu dan dia menjadikan Mars sebagai tempat hibernasi istirahatnya dan dia menjadi patung kembali. Jadi who knows gitu kan.
Lalu kenapa Torrigger Dark ini menyerang Dargon teman-teman dan juga Hyudram? Seakan-akan lupa ingatan gitu. Ya menurut gue yang paling masuk akal karena sosok Kengo ini udah keluar dari diri Torrigger Dark ini dan sudah menjadi Ultraman Torrigger yang memang murni cahaya. Dan teka-teki masa lalu pun juga sudah dipecahkan. Jadi Torrigger Dark yang di masa kini merupakan murni sebuah raksasa kegelapan yang bisa dibilang lost control karena nggak ada yang memiloti gitu ya teman-teman ya. Dan Torrigger serta Torrigger Dark sudah menjadi entitas yang berbeda di mana masing-masing Torrigger ini menjadi cahaya, Torrigger Dark itu adalah kegelapan seperti itu teman-teman. Kengo pun juga sudah benar-benar menyadari dirinya sebagai Torrigger karena bisa kita lihat beberapa kali dia ngomong sebagai Torrigger di episode kali ini teman-teman. Contohnya ketika dia kehabisan tenaga karena selama ini Torrigger ini kita dengar cuma geraknya doang ya teman-teman ya, dan Kengo ini kalau ngomong ya kita dikasih lihat ke mukanya di dalamnya gitu kan, tapi ini Kengo sudah bisa ngomong sebagai seorang Torrigger gitu yang menandakan kebangkitan Torrigger sebagai sosok yang murni cahaya seperti yang sudah gue bilang di episode sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian saat Kengo berubah menjadi Glitter Eternity ada sedikit reference ke dari gerakan Kengo di mana dia menempatkan tangan kirinya itu di belakang tangan kanan seperti saat Daigo ingin berubah menjadi Ultraman 3 seperti itu. Yuk bisa yuk Mamang Daigo comeback lagi. Kemudian lagi dua sebelum terakhir yaitu form baru Ultraman Torrigger yaitu Torrigger Glitter Eternity. Ini baru pakai sedikit kekuatan dari Eternity Core loh teman-teman ya. Dan kekuatannya tuh udah dahsyat banget gitu kan, sampai Zephyrionnya itu pun nggak bisa kekontrol sama si Torrigger gitu. Dan ketika menggunakan Glitter Blade atau pedangnya itu kekuatan Torrigger ini berkurang secara drastis teman-teman, sampai color timer pun nyala gitu. Sesuai dengan deskripsi di website Tsuburaya bahwa Torrigger ini masih kesulitan menguasai Glitter Blade teman-teman. Jadi memang masih harus banyak belajar pakai form ini karena memang se-OP itu ya teman-teman ya. Dan harusnya bakalan jarang digunain kalau emang pengen dijadiin final form gitu. Dan kalau sering digunain ya jatuhnya bukan final form yang keren gitu kan, karena secara ini OP banget gitu kan teman-teman, dari Eternity Core terus juga serangannya mantep banget gitu kan. Intinya menurut gue untuk debutnya itu bagus karena melambangkan betapa kekuatan dari Eternity Core itu sebegitu dahsyatnya teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir, Ignis menjadi human host dari Torrigger Dark atau human form dari Torrigger Dark. Kita belum tahu untuk pastinya ya teman-teman ya. Seperti yang gue bilang bahwa kalau emang benar Torrigger Dark ini setelah kemunculan Torrigger asli udah nggak bertuan lagi ya teman-teman ya, dan hanya kegelapan biasa yang bergerak gitu kayak tadi yang gue bilang gitu kan. Jadi ketika dia hancur, kegelapan itu dia mencari host untuk ditempatin, dan kebetulan ada si Ignis ini yang emang merupakan pertama dia alien, terus juga bisa dibilang dia kuat juga lah gitu kan teman-teman ya. Jadi kemungkinan Torrigger Dark ini yang masuk ke Ignis atau Ignis yang menyerap kekuatan dari Torrigger Dark gitu. Cuman kalau yang gue tangkap dari episode-episode sebelumnya ya teman-teman, Ignis ini kan memang membutuhkan sebuah kekuatan untuk balas dendam ke Hyudram ya. Jadi asik nih kalau nanti dia menjadi human host Ultraman Torrigger Dark terus dia balas dendam ke Hyudram gitu kan, dikira wah teman gue udah balik nih Torrigger Dark, tiba-tiba malah diserang sama Torrigger Dark kemana di dalamnya Ignis gitu kan. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa gue breakdown di episode kali ini ya. Untuk overall episode kali ini ya bagus, terus juga apa namanya emosional, juga memainkan emosi gue sangat-sangat dimainkan sekali. Terus juga meskipun kita dipusingkan dengan paradoksnya si Kengo ini, tapi ya tadi sudah gue berusaha jelaskan semaksimal mungkin gitu. Tapi mungkin untuk pertarungan antara Glitter Eternity dengan Torrigger Dark ini menurut gue masih kurang epic ya teman-teman. Mungkin di save untuk nanti-nanti gitu ya. Dan kayak yang gue bilang bahwa Torrigger Dark ini tuh aura kegelapannya kurang menurut gua gitu, karena dari latarnya, dari tone-nya, dari background-nya itu kayak terang seakan-akan ya kayak biasa aja gitu. Coba kalau gelap ya, dari awal gelap mendung kayak gue bilang di episode sebelumnya, terus pas Glitter Eternity ini muncul jadi cerah, itu lebih keren lagi, lebih mantep gitu ya, lebih latarnya tuh lebih dapat menurut gua kayak gitu ya teman-teman ya gitu. Oke. Dan jadi kita sampailah di penghujung video, dan thank you banget buat kalian sudah menonton breakdown gue kali ini. Semoga gue bisa memberikan beberapa detail dan penjelasan terbaru kepada kalian. Kalau misalkan memang kalian sudah banyak yang mengetahui terkait penjelasan gue berharap seenggaknya ada satu saja penjelasan gue yang bisa kalian terima dan masih baru gitu ya teman-teman. Oke, jadi thank you banget buat kalian sudah menonton video ini. Sekian dari gue Arga Kudo, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.